Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala for giving health to us. And then salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. In this video, we will presentation about first order differential equation application. Before that, I want to introduce the members of group 10. The first, it's me, Meza Aulia Putri, and my partner Naurah Dwi Zulmi. To be honestly, talking about first order differential equation application, it have 3 points, but in this video we just explain about rate problems. The first problems is about rate of growth and decay. Atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya pertumbuhan dan peluruhan. The first problems is about rate of growth and decay, yaitu laju pertumbuhan dan peluruhan. If X denotes the amount, quantity, or quality of something in time t, then change symbolized by dx dt directly proportional to the quantity x. In other words, dx dt equals to kx is growth, dx dt equals to negative kx is decay. Nah, di sini maksudnya jika x menyatakan jumlah, kuantitas, ataupun kualitas sesuatu dalam waktu t, maka perubahannya disimbolkan dengan dx dt berbanding lurus dengan besaran x. Atau dalam kata lain, dx dt sama dengan kx itu merupakan rumus dari pertumbuhan, sedangkan untuk dx dt sama dengan negatif kx merupakan rumus untuk peluruhan. Langsung saja kita lihat contoh soalnya. For example, a ball of copper is heated to a temperature of 100 degrees Celsius. Then at time t equals to 0, the ball is immersed in water which has a constant temperature of 30 degrees Celsius. After 3 minutes, the temperature of the ball becomes 70 degrees Celsius. Determine the time when the temperature of the ball becomes 31 degrees Celsius. Based on Newton's law of cooling, it is known that the rate of change of temperature of an object T is proportionalitas to the difference between T and the temperature of medium. Maksud dari soal ini yaitu sebuah bola tembaga dipanaskan sampai suhu 100 derajat Celcius, kemudian pada waktu T sama dengan 0, bola dicelupkan ke dalam air yang bersuhu tetap, yaitu 30 derajat Celcius. Setelah 3 menit, suhu bola menjadi 70 derajat Celcius. Tentukan waktu ketika suhu bola menjadi 31 derajat Celcius. Berdasarkan hukum pendinginan Newton, diketahui bahwa laju perubahan suhu suatu benda T sebanding dengan perbedaan antara T dan suhu medium. Nah, dari soal kita tahu bahwa batu tembaga bersuhu 100 derajat Celcius pada saat T sama dengan 0, bersuhu 70 derajat Celcius ketika T sama dengan 3, dan kita disuruh untuk menentukan kapan batu tembaga itu bersuhu 31 derajat Celcius. The form of the mathematical model of the above problem is dt per dt sama dengan negatif k kali t kurang 30. Nah, karena di sini merupakan masalah dari peluruhan, makanya kita menggunakan rumus negatif. Nah, T kurang 30 ini kita peroleh dari selisih antara T dan suhu medium.
Nah, suhu mediumnya ini 30 derajat Celcius yang seperti yang kita tahui dalam soal, yaitu constant temperature of 30 degree Celsius. In this case, the comparison constant is negative K. The general solution of the above differential equation is dt per dt sama dengan negatif K dikali T kurang 30. Nah, dengan memisahkan variabelnya, maka akan kita peroleh dt per T kurang 30 sama dengan negatif K kali negatif K dt. Lalu kita integralkan. Integral dt per T kurang 30 adalah ln T kurang 30. Lalu integral negatif K dt sama dengan negatif KT plus C. Because ln T kurang 30 equals to negative KT, when T equals to 0, we obtain, karena ln T kurang 30 sama dengan ln KT ketika T sama dengan 0, maka kita peroleh ln T kurang 30 sama dengan negatif K dikali 0 ditambah C, sehingga ln T kurang 30 itu sama dengan 0. Substitution ln T minus 30 equals to C to ln T minus 30 equals to negative KT plus C. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai ln T kurang 30 sama dengan C ke ln T kurang 30 sama dengan negatif KT plus C. Nah, ln T kurang 30 sama dengan negatif KT plus ln C. Ln T kurang 30 dikurang dengan ln C sama dengan negatif KT. Nah, untuk ln ini jika dia dikurang maka bisa kita bagikan. Ln T kurang 30 per C sama dengan negatif KT. Dengan menggunakan rumus fungsi eksponensial alami, maka kita peroleh T kurang 30 per C sama dengan E pangkat negatif KT. Sehingga T kurang 30 itu sama dengan C kali E pangkat negatif KT. Jadi kita peroleh bentuk umumnya untuk mencari waktu, yaitu T sama dengan 30 plus C kali E pangkat negatif KT. Ketika T sama dengan 0, suhu baja yaitu suhu bola tembaga yaitu 100 derajat Celcius, maka kita peroleh T0 sama dengan 30 plus C kali E pangkat negatif K0 K kali 0. Nah, 100 sama dengan 30 ditambah C pangkat E pangkat 0, sehingga kita peroleh C sama dengan 100 kurang 30 yaitu 70. Selanjutnya kita cari nilai konstan K dengan memasukkan rumus T3 sama dengan 70 derajat Celcius. Maka T3 sama dengan 30 plus 70 kali E pangkat negatif K kali T. 70 sama dengan 30 tambah 70 E pangkat negatif 3K. 70 dikurang 30 sama dengan 40 sama dengan 70 E pangkat negatif 3K. Selanjutnya E pangkat negatif 3K sama dengan 40 per 70. Nah, dengan menggunakan rumus fungsi eksponensial alami lagi, kita akan memperoleh nilai negatif 3K sama dengan ln 4 per 7, sehingga K sama dengan 1 per 3 ln 7 per 4, yaitu sama dengan 0,1868. Nah, with this information we will able to determine when the temperature of the object T equals to 31 degree Celsius. Nah, dengan informasi yang sudah kita peroleh sebelumnya, kita bisa untuk menentukan kapan
suhu objek tadi 31 derajat Celcius. Nah, T sama dengan 30 ditambah 70 E pangkat negatif KT sama dengan 31 sama dengan 30 plus 70 kali E pangkat negatif, nilai K-nya tadi kita peroleh 0,1865. Nah, ini maka E pangkat negatif 0,1865 kali T. Nah, 31 dikurangkan dengan 30 maka sama dengan 1. Nah, 1 sama dengan 70 E pangkat negatif 0,1865 T. Maka E pangkat negatif 0,1865 T sama dengan 1/70. Dengan menggunakan rumus fungsi eksponensial alami, maka akan kita peroleh negatif 0,1865 T sama dengan ln 1/70. Sehingga T sama dengan ln 70 per 0,1865 sama dengan 22,78, atau kita aproksimasikan menjadi 23. So, the ball becomes 31 degrees Celsius after 23 minutes. Jadi, bola akan bersuhu 31 derajat Celcius setelah 23 menit. Next topic is about population growth. It will be explained by Naura. To Naura, time is yours. The next material, population growth. Population growth is represented more realistically in many cases by assuming that the number of individual X in the population at the time t is described by a differential equation of the form dx over dt equals kx minus lambda x square. Pertumbuhan populasi dapat direpresentasikan secara lebih realistis dalam banyak kasus dengan mengasumsikan bahwa jumlah individu dalam populasi pada waktu digambarkan oleh persamaan diferensial dalam bentuk dx per dt sama dengan kx dikurang lambda x kuadrat, where k greater 0 and lambda greater 0 are constant, di mana k-nya besar dari 0 dan lambda besar dari 0 adalah konstan. The law of population growth so described is called the logistic law of growth. Hukum pertumbuhan penduduk yang dijelaskan seperti ini disebut dengan hukum pertumbuhan logistik, di mana x t0 sama dengan x0. Notes, the additional term negative lambda x square is the result of some cause that tends to limit the ultimate growth of the population. Next, example of population growth. The population X of a certain city satisfies the logistic law. Dx over dt equal 1 over 100 x minus 1 over 10 to the power of 8 x squared, where time t is measured in years. Given that the population of this city is 100,000 in 1980. Determine the population as a function of time for t greater 1980. In particular, answer the following questions. A. What will be the population in 2000? B. In what year does the 1980 population double? Jadi, ini adalah contoh dari pertumbuhan populasi, di mana diberikan X merupakan populasi dari kota tertentu dengan persamaan dx per dt sama dengan 1 per 100x dikurang 1 per 10 pangkat 8 x kuadrat, di mana t ini diukur dalam tahun. Diberikan populasi kotanya pada tahun 1980 adalah 100.000. Lalu tentukan jumlah penduduk untuk fungsi t besar dari 1980. Nah, pertanyaannya, A. Berapa jumlah penduduk pada tahun 2000? Yang B. Pada tahun berapa populasi tahun 1980 itu menjadi 2 kali lipat? Nah, selanjutnya, solution.
we must solve the dA subject to the initial solution. Pertama, pisahkan variabel untuk masalah nilai awal, X 1980 sama dengan 100.000. Lalu, separating variables, we obtain. Dengan memisahkan variabel, kita peroleh dx over 10 pangkat min 2x dikurang 10 pangkat min 8x kuadrat sama dengan dt. Lalu, kita keluarkan 10 pangkat min 2-nya, sehingga menjadi dx per 10 pangkat min 2x dalam kurung 1 dikurang 10 pangkat min 6x sama dengan dt. Dengan menggunakan pecahan parsial, pecahannya menjadi 100 dalam kurung 1 per x ditambah 10 pangkat min 6 per 1 dikurang 10 pangkat min 6x dx sama dengan dt. Integrating, we obtain. Lalu kita integralkan dengan asumsi x itu besar dari 0 dan kecil dari 10 pangkat min 6. Sehingga diperoleh 100 ln x dikurang ln dalam kurung 1 dikurang 10 pangkat min 6x sama dengan t ditambah c, atau bisa juga t ditambah c1. Lalu kita keluarkan ln-nya sehingga menjadi ln dalam kurung x per 1 dikurang 10 pangkat 6x 10 pangkat min 6x sama dengan 1 per 100t ditambah c2. Lalu ln-nya kita pindahkan dan 100-nya kita pindah ruaskan, sehingga diperoleh x per 1 dikurang 10 pangkat min 6x sama dengan c dikali e pangkat t per 100. Lalu untuk menyelesaikan x-nya, x sama dengan c kali e pangkat t per 100 dibagi 1 dikurang 10 pangkat min 6 c dikali e pangkat t per 100. Lalu kita aplikasikan nilai x itu ke persamaan awalnya, yaitu 10 pangkat 5 sama dengan c dikali e pangkat 19,8 per 1 dikurang 10 pangkat min 6 c dikali e pangkat 19,8. Sehingga diperoleh nilai c-nya adalah 10 pangkat 5 per e pangkat 19,8 dikali 1 dikurang 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat 6 per 9 dikali e pangkat 19,8. Lalu kita substitusikan nilai untuk c untuk menemukan solusinya, sehingga diperoleh x sama dengan 10 pangkat 6 per 1 ditambah 9 kali e pangkat 19,8 dikurang t per 100. Nah, ini merupakan populasi x as a function of time untuk nilai t besar dari 1980. Selanjutnya, karena kita telah menemukan nilai x sama dengan 10 pangkat 6 per 1 ditambah 9 dikali e pangkat 19,8 dikurang t per 100. Lalu kita bisa menjawab pertanyaannya dengan mudah. Yang pertama, berapa jumlah populasi pada tahun 2000? Untuk t sama dengan 2000, kita peroleh dari substitusi dari nilai x sama dengan 10 pangkat 6 per 1 ditambah 9 dikali e pangkat negatif 0,2. Negatif 0,2 ini kita peroleh dari 10 pangkat 6 per 1 ditambah 9 dikali e pangkat 19,8 dikurang 2000 per 100. 2000 karena kita akan mencari populasi pada tahun 2000. Lalu setelah kita cari, hasilnya adalah 119,495. Jadi pada tahun 2000 populasinya mencapai 119.495. Yang kedua, pertanyaan B, pada tahun berapa populasinya menjadi 2 kali lipat dari tahun 1980? Karena populasi pada tahun 1980 adalah 100.000, maka kita anggap populasinya 2 kali lipat, sehingga X sama dengan 200.000, atau bisa juga lebih sederhana 2 dikali 10 pangkat 5. Sama seperti yang di atas, kita substitusikan ke X-nya yang sudah kita temukan tadi di awal. 2 dikali 10 pangkat 5 sama dengan 10 pangkat 6 per 1 ditambah 9 dikali E
pangkat 19,8 dikurang T per 100. Lalu 9 kali E pangkat 19,8 dikurang T per 100. Setelah dikalkulasikan kita peroleh 4 per 9. Lalu T-nya sama dengan 2061. Jadi populasinya menjadi 2 kali lipat dari tahun 1980, yaitu pada tahun 2061. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.